Hai, aku Kori, ibunya Ali 6,5 tahun dan Ciki 2 tahun. Di video kali ini aku mau berbagi pengalamanku menyapih kedua anakku tanpa apa-apa. Tanpa lipstik, brotowali, plester, betadine, minyak kayu putih, tanpa apapun. Gimana ceritanya? Tonton terus sampai habis ya. Kalau kamu mau nyapih anak atau mungkin kamu cuman tersesat aja di video ini padahal kamu juga anak belum punya, pasangan belum punya, tapi pengen tahu masalah nyapih, kamu datang di video yang tepat. Mungkin soalnya kan tiap orang juga beda-beda. Siapa tahu tips-tips berikut ini bisa membantu kamu. Yang pertama yaitu sounding. Sounding itu kayak kita ngomong berulang-ulang, mengucapkan sesuatu berulang-ulang kepada anak atau kepada seseorang sampai isi dari apa yang kita ucapkan itu merasuk ke pikiran dia atau pikiran bawah sadar dia. Waktu itu aku sounding ke Ali dan Ciki itu mulai umur 18 bulan dengan harapan nanti waktu dia umur 24 bulan atau 2 tahun itu mereka bisa sapih ya. Kenapa sih kok 18 bulan banget, nggak misalnya 20 atau 15? Sebenarnya itu pilihan masing-masing sih ya. Cuman aku merasa waktu 6 bulan itu cukup untukku untuk melakukan proses dari mimi full menjadi sapih. Itu bagiku pribadi. Kamu sendiri bisa takar atau ukur kemampuan kamu untuk melepaskan itu segimana sih, misalnya kayak gitu ya. Bagi aku menyusui itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan untuk melepaskan sesuatu yang sangat penting itu aku butuh proses. Seberapa penting menyusui itu bagiku sangat penting, bukan cuma buat si anak tapi juga buat si ibu. Kenapa? Karena dalam hubungan menyusui itu kan kayak dua arah ya, yang connectednya itu satu sama lain, bukan cuma anak butuh ke ibu tapi ibu juga butuh ke anak. Dan untuk melepaskan koneksi itu butuh waktu, dan karena itu penting waktunya ya nggak sebentar. Nah, proses sounding dari 18 bulan ini aku harapkan waktu itu bisa mempersiapkan mentalku untuk melepaskan koneksi itu. Juga aku harap bisa mempersiapkan si anak untuk melepaskan koneksi itu juga. Waktu itu soundingku nggak macam-macam sih, aku cuman bilang misalnya Ali atau Ade, nanti kalau umur 2 tahun sapih ya. Sapih itu berarti Adek udah nggak mimi ke ibu lagi, minumnya mimi putih di gelas ya. Aku bilang kayak gitu. Biasanya mereka waktu ditanyain sapih ya, mereka bakalan bilang iya. Padahal nggak tahu sapih itu apa, tapi tiap mau menyusui, tiap mereka minta menyusu, aku pasti bilang kayak gitu. Selain itu juga mungkin di saat-saat tertentu kayak misalnya mau tidur, pokoknya aku bilang sering-sering lah kayak gitu ke mereka. Yang kedua, mengurangi frekuensi menyusui. Nah, karena menyapih itu proses kan, jadi aku pelan-pelan mengurangi frekuensi menyusui anak-anak. Misalnya dari sehari 7 kali, lama-lama jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1, terus akhirnya sapih. Di antara Ali dan Ciki itu beda. Kalau Ali itu tipe-tipe yang kalau menyusui itu terjadwal dan setiap menyusui itu durasinya lama. Jadi misalnya Ali tuh aku nggak menjadwalkan ya, cuman dia tuh secara otomatis miminya misalnya jam 9, 12, 3 setiap 3 jam sekali misalnya. Untuk Ali karena terjadwal, waktu itu aku menguranginya agak mudah sih. Jadi pertama aku sapih dia untuk nggak minum di malam hari dulu. Jadi aku bilangin dulu mulai besok belajar sapih ya. Jadi kalau malam hari mulai besok belajar sapih ya. Jadi kalau malam hari Ali nggak mimi ibu, miminya di mimi putih. Aku bilang kayak gitu. Terus kalau misalnya malam-malam dia minta minum, aku bukain jendela, aku kasih lihat kalau langitnya itu warnanya gelap. Loh, itu malam. Kalau malam berarti nggak boleh mimi ya, mimi putih ya. Iya, terus dia minum putih. Setelah sapih malam itu sukses, terus aku lanjutkan dengan sapih siang. Sapih siang dengan cara yang seperti tadi, aku kurangin jadwalnya. Jadi aku kurangin waktu pagi nggak mimi. Terus waktu sore menjelang malam itu biasanya kan dia mimi, itu aku kurangin lagi sampai akhirnya tinggal satu jadwal, yaitu waktu mau tidur siang, yang pada akhirnya juga sukses untuk dikurangi. Nah, untuk Ciki itu beda lagi. Ciki itu tipe-tipe yang kalau mimi itu nggak terjadwal dan cuman sebentar-sebentar, kayak nyek kayak
Dia itu mimiknya sering banget tapi bentar-bentar banget. Langkah pertama yang aku lakukan adalah bikin jadwal. Walaupun jadwalnya itu bukan jadwal yang setiap hari aku jadwalnya pasti gitu, enggak. Aku cuma lebih ke membuat durasi nggak mimiknya antara mimik satu dan mimik yang satunya itu. Nah, caranya biar lebih lama. Jadi misalnya jam 7 dia minta mimik, aku bilang nanti ya jam 9 atau nanti jam 9 aku kasih mimik beneran. Terus misalnya habis mimik jam 9, jam 10 minta mimik. Nanti ya kalau film ini habis, nanti filmnya habis aku kasih mimik beneran. Kayak gitu. Jadi makin lama durasi antar mimiknya itu makin lama. Terus pada akhirnya waktu dia udah bisa tahu kalau nggak setiap mimik pasti aku kasih, aku bilang ke dia, adek mimiknya kalau mau bubuk siang sama bubuk malam aja ya. Jadi waktu dia minta mimik, adek mau bubuk apa enggak? Berarti nggak mimik ya, mimiknya nanti kalau mau bubuk. Aku bilang kayak gitu. Nah, kayak kasus yang kayak Ciki ini yang setiap dia minum kita suruh nunggu, kita suruh sabar, itu kamu harus menepati janji yang kamu kasih ke dia. Misalnya kamu bilang nanti mimiknya jam 12, berarti ya kamu kasih mimik jam 12. Jangan di kayak oh dia udah nggak mimik sampai jam 12 nih, berarti ya udah dilamain aja, siapa tahu bisa, kayak gitu. Misalnya jangan kayak gitu, nanti anakmu nggak percaya ke kamu, mau nggak. Yang ketiga, temukan momennya. Ini Ali itu sapinya usia 22 bulan dan Ciki itu 21 bulan. Walaupun nggak sesuai dengan ekspektasi awal yang 24 bulan ya. Ini karena aku percaya bahwa momen menyapi itu pada akhirnya akan datang sendiri. Dimana ciri-cirinya atau tanda-tandanya momen itu datang cuman kamu yang tahu. Karena momen ini bener-bener berhubungan erat dengan kesiapan mental ibu. Nanti akan datang suatu momen waktu kamu udah merasa kayak klik atau tek, oke, aku siap nih nyapih, kayak gitu. Dan kamu harus mendengarkan atau memperhatikan momen itu. Jadi ya ibu-ibu, sebenarnya menyapih itu masalah kesiapan mental ibu. Kalau anaknya siap, kalau ibunya nggak siap, ya tetap nggak akan sapih. Walaupun anaknya nggak siap, tapi kalau ibunya udah nggak mau, tetap kan anak akan sapih juga. Walaupun ada sih beberapa kasus di mana anak itu menyapih dirinya sendiri. Jadi tiba-tiba anaknya nggak mau mimik ibunya, nggak tahu kenapa ya. Dan biasanya momen-momen kayak gitu itu ibunya jadi merasa kayak tertolak gitu. Kenapa ya anakku kok nggak mau ke aku? Merasa ada yang salah dengan dirinya. Waktu menyapih Ali, waktu aku udah siap, aku tinggal bilang aja ke Ali, Mas Ali, mulai sekarang sapih ya, berarti udah nggak mimik ibu lagi. Kalau mimik putih di gelas, aku bilang gitu. Terus waktu itu kan Ali kan mimiknya tinggal sekali waktu mau tidur siang. Nah, waktu mau tidur siang dia cuman aku peluk aja sambil aku garuk-garuk punggungnya. Udah gitu aja dia udah tertidur. Nah, kalau Ciki itu beda lagi. Ciki ini dari awal, dari lahir itu dia udah ngemut jempol. Jadi mimik aku itu bukan satu-satunya hal yang bikin dia tenang atau calm ya. Jadi waktu dia mau mimik siang kan tinggal dua, mimik siang sama mimik malam sebelum tidur. Waktu dia mau mimik, aku ya tinggal bilang aja, udah ya mulai sekarang nggak mimik ibu. Terus dia bakalan ganti. Udah ya, terus dia bakalan ganti ngemut jempolnya sampai tertidur. Gitu aja sih kalau Ciki. Sekarang Ciki juga udah sapih dari ngemut jempolnya, tapi aku ceritain di video yang lain aja insya Allah kalau niat. Ciki ini sapihnya itu bisa dibilang nggak sengaja. Jadi hari pertama misalnya hari ini ya, dia itu waktu siang ketiduran, malam juga ketiduran. Besoknya itu juga gitu, siang ketiduran, malam ketiduran. Nah waktu hari ketiga aku mikir kenapa nggak dilanjutkan aja ya jadi sapih. Jadi waktu hari ketiga dia minta minum, minta mimik ke aku bilang udah ya adek sapih. Nah lanjut yang keempat, yaitu menepis rasa kasihan. Oh my god, ya nggak bisa dipungkiri menyapih itu bikin ibu kayak merasa kasihan kepada si anak. Rasa kasihannya kenapa itu juga nggak jelas ya kan.
kenapa kok kasihan? Padahal juga anak mau sapi kan berarti dia mau melakukan sesuatu yang besar di dalam hidupnya, melakukan langkah besar lah dalam hidupnya. Tapi kok kasihan, bukannya malah bangga gitu kan? Apakah karena sebenarnya kasihan ngelihat anaknya nangis terus, atau sebenarnya malah kasihan karena belum siap kehilangan koneksi antara si ibu dan si anak itu? Nggak tahu, itu aku sendiri juga nggak tahu sampai sekarang. Aku dulu juga merasa kasihan gitu sih, cuman saat itu aku berusaha untuk merasionalisasikan rasa kasihanku itu. Aku second guessing diriku sendiri, kenapa kok kamu kasihan? Padahal dia kan ibaratnya mau mencapai sesuatu yang besar, tapi kok kasihan? Terus aku bandingin gimana kalau sampai besar, kalau nggak disapi-sapi misalnya, terus sampai besar dia inget kalau pernah nyusu ke kamu. Pernah nggak sih kamu mikir atau bisa nggak kamu bayangin kapan sih ingatan pertama kamu itu? Apakah kamu waktu usia 3 tahun, 4 tahun? Ingat nggak? Kalau aku sih inget, kalau nggak salah waktu itu usia 3,5 tahunan kali ya, waktu aku sekolah TK itu ingatan pertama yang aku ingat, walaupun mungkin ada sih dari sebelum itu. Tapi aku nggak ingat kalau aku dulu menyusu ke ibuku. Nah, gimana kalau misalnya anakmu sampai usia 3 tahun atau 4 tahun itu belum kamu sapi, terus dia inget tuh pernah menyusu ke kamu? Terus gimana kalau anakmu laki-laki, terus suatu saat menikah sama istrinya, terus dia inget pernah nyusu ke kamu? Bisa bayangin nggak? Nah, itu kayak aku jadikan kayak pelecut semangat yang bikin aku lebih tegar dalam menyapih anak. Terus untuk urusan kehilangan kedekatan dengan anak, aku yakinkan diri sendiri bahwa untuk menjadi dekat ke anak itu nggak harus dengan menyusui aja, bisa juga misalnya dengan bercanda-canda, gelitikin dia, pangku, gendong, peluk. Itu kan juga sentuhan kulit dengan kulit, sama dengan saat kita menyusui. Tanamkan aja kayak gitu untuk meminimalisir rasa kasihan tadi itu. Dalam hal ini aku tuh lebih kesulitan saat menyapi Ciki. Nggak tahu kenapa, Ciki itu nangisan banget. Jadi di kepala aku itu aku selalu menganggap Ciki itu belum siap untuk sapi. Padahal aku sendiri udah kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh grisian gitu loh. Kayak udah risih waktu dia mimi. Tapi tetap di otak dan di hati tuh ngerasanya aduh anak ini belum siap. Sampai suatu saat, ya mungkin saat momen itu datang ya, saat momen itu datang aku kayak second guessing diriku sendiri. Bener tah Ciki itu belum siap? Jangan-jangan kamu yang belum siap? Kayak aku pertanyakan sendirilah ke diriku. Terus aku observasi, aku berusaha untuk memperhatikan secara objektif. Ternyata memang benar, sebenarnya aku dan Ciki itu udah siap, cuman rasa kasihan yang nggak rasional tadi itu yang menghalangi proses sapi itu. Jadi kemudian lebih untuk meyakinkan diriku sendiri ya, aku tuh bilang ke Ciki, ya sambil sedih sih waktu itu, kayak adek, kalau adek udah siap sapi, ibu nggak apa-apa, ibu udah siap. Aku bilang ke dia gitu, lebih untuk menenangkan diriku sendiri, untuk meyakinkan diriku sendiri. Dia juga cuman bilang enggih kayak gitu. Dan terusan wallahu alam ya, mungkin beberapa hari setelah aku bilang gitu ke Ciki, kejadian itu yang dia 2 hari bisa tidur siang sama tidur malam tanpa mimi, ketiduran, dan akhirnya berlanjut sampai akhirnya dia sapi itu. Ya nggak tahu apakah memang dia tahu kalau aku udah siap, jadi dia menyiapkan dirinya sendiri, nggak tahu. Nah gitu tuh ceritanya aku nyapih Ciki sama Ali. Selama proses sapi itu payudaraku nggak sakit, nggak bengkak, karena mungkin memang dari awal dikurangi sedikit-sedikit ya, kan ASI itu kan supply by demand, jadi semakin sering dimimi semakin keluarnya banyak. Nah kalau dikurangin sedikit-sedikit gitu kan jadinya makin lama supply-nya itu makin dikit. Jadi waktu di cut, tinggal 1 mimian di cut itu udah nggak sakit, nggak demam, nggak pokoknya. Terus anak-anak itu juga rewelnya nggak terlalu, karena dari awal emang udah dikurangi ya, ibaratnya kan mengurangi dari 1 atau 2 mimi aja kan, nggak dari misalnya sehari full langsung udah stop, nggak mimi lagi, pasti cranky banget itu kayaknya. Oh iya pangku,
Apakah mereka nangis? Oh iya pasti. Nangisnya, tapi ya itu nggak parah-parah amat. Cuman mungkin 1, 2, 3 hari ketiga itu biasanya yang kayak namanya juga adaptasi ya. Kita sendiri kalau misalnya baru adaptasi kan juga kita nggak enak hati, nggak enak pikiran kan. Dan mereka bisanya mengungkapkannya dengan nangis. Jadi ya nggak apa-apa mereka nangis. Tapi cuman nggak parah kok, cuman mau tidur gitu aja, dan itu pun maksimal cuma 3 hari di anak-anakku. Gitu deh ya, semoga bermanfaat buat kamu. Kalau ada yang pengen ditanyain, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah kalau aku bisa aku jawab. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, namanya juga manusia, nggak ngerti semua hal ya. Semoga bermanfaat. Makasih udah menonton. Bye.